Kak Berto. Ya. Kak Ber. Kenapa? Berto Kak, aku. Yes, kenapa Nit? Kak. Apa Nit? Kamu tuh dari tadi manggil-manggil, ada apa toh? Aku ada pertanyaan ini. Ya wes, tanya aja apa, Gini, apakah Tuhan Yesus mati di kayu salib? Kok kamu bisa tanya seperti itu? Kenapa ya? Tadi katanya disuruh tanya, kok malah tanya balik ke aku tuh gimana? Lah masalahnya yang kamu tanyakan itu bikin kakak ini kaget. Nah makanya tadi, nah gitu. Nggak biasanya kamu kok jadi tanyanya seperti itu, kayak ragu gitu sama Tuhan. Ada apa toh? Ya udah, kalau gitu aku nggak tanya. Loh, tunggu dulu, duduk dulu, jangan marah gitu. Anak Tuhan nggak boleh marah. Tanya baik-baik, nanti kakak akan jawab dengan sempurna. Wah, gitu dong. Oh, aku tanya gitu aja kan cuma ganti tanya. Gimana? Tuh, aku sebenarnya itu aku percaya sih. Tapi kan aku nggak lihat sendiri Tuhan Yesus disalib, jadi aku jadi gitu. Tuh, Nit, kakak juga nggak lihat Tuhan Yesus disalib. Tapi Kak Berto itu percaya banget 100.000, 10.000% bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Wah ini nih harus kakak jelaskan lagi biar kamu tahu dan lebih percaya. Masalahnya itu aku tuh nggak lihat, aku tidak menyaksikan langsung gitu, jadi aku agak-agak ragu-ragu, agak gimana gitu. Loh, mau kemana? Mau minum. Minum pakai berdiri. Duh Nit, Tuhan itu mengajari kita buat percaya meskipun tidak melihat. Seperti ada lagu, sebab aku percaya. Wah, iya. Bukan karena melihat. Oke, yuk ref. Namun karena Nah, dan iya kan? betul, dan yang kita percayakan semua yang ada di dalam Alkitab ini, nih. Alkitab ini apa namanya? Alkitab. Nah, kamu kan sudah jadi anak Tuhan Yesus. Masa sekarang kok jadi ragu, gimana sih? Ya, ya itu, aku memang anak Tuhan Yesus. Iya, ya memang gitu sih. Nah, Nit, kan tadi kakak sudah bilang, kamu yang sudah mengenal Tuhan Yesus kok malah ragu. Lah kamu tahu nggak, serdadu yang tidak kenal Allah orang Israel itu malah mengakui Tuhan Yesus adalah anak Allah. Serdadu. Apa itu serdadu? Serdadu itu sama dengan prajurit. Nah, atau itu sama dengan tentara. Oh. Nah, tentara. TNI. Nah. Tentara Nasional Indonesia. Betul. Hormat gak? Sudah hormat. Siap dan. Nah, yang siap dan 86. Wah, betul. Kok masih 86 kok nggak 87 aja ya, Kak ya? Wah, saya juga bingung, Nit. Kan tadi kamu tanyanya bukan itu, ya kan? Nah, Nit, sekarang kita kembali ke kisah Alkitabnya. Oke. Nah, mau dengerin kisah Alkitabnya?
Yuk teman-teman yang di rumah, simak ya. Kita baca ayatnya dalam Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan Romawi yang berdiri berhadapan dengan Tuhan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Wah, kenapa bisa gitu ya? Kepala pasukan Romawi mengaku Tuhan Yesus yang orang Yahudi sebagai anak Allah. Artinya mengakui Yesus itu manusia, tapi Yesus itu juga Allah. Luar biasa hebat banget kan? Ini nih yang perlu kalian ketahui. Pada zaman Tuhan Yesus, bangsa Yahudi dijajah oleh kekaisaran Romawi. Oleh karena itu, seorang prajurit atau tentara Romawi sangat dinilai negatif. Orang Yahudi sebel banget pada prajurit Romawi. Prajurit Romawi ini dianggap sebagai penindas rakyat. Seorang kepala pasukan yang disebut centurion mempunyai 100 anak buah prajurit. Wow, jabatan yang cukup tinggi kan? Nah, Nit dan teman-teman di rumah, jadi alangkah hebatnya Tuhan Yesus sampai-sampai seorang kepala pasukan Romawi mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Mengapa kepala pasukan Romawi ini mengakui Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup? Markus 15 ayat 1 sampai 47. Karena prajurit-prajuritnya telah mengikuti Tuhan Yesus sejak Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Menurut kebiasaan saat itu, tiap hari raya satu orang hukuman akan dibebaskan. Antara Tuhan Yesus yang tidak bersalah yang dibebaskan atau Barabas si penjahat. Orang banyak yang karena dihasut imam-imam kepala malah memilih Barabas yang dibebaskan. Lalu Tuhan Yesus dijatuhi hukuman salib oleh Pontius Pilatus. Kepala pasukan itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak seharusnya disalib karena Tuhan Yesus tidak bersalah. Dia mengetahui atas apa yang dialami Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Seruannya yang mengagumkan, yang mengampuni dan mengasihi. Bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah. Selain itu, alam ikut berbicara, menyatakan kebesaran Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Langit mencekam dan gelap di siang hari. Jam 9 pagi Tuhan Yesus sudah disalibkan. Nah, jam 12 siang sampai jam 3 sore terjadi gerhana matahari total. Sehingga terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Jam 3 sore itu Tuhan berseru menyerahkan nyawanya. Kita bisa baca dalam Markus 15 ayat 37 sampai 39. Kemudian di Matius 27 ayat 51 sampai 53. Terjadi tabir bait suci terbelah menjadi 2, gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, ini nih, dalam Matius 27 ayat 54 tertulis jelas alasannya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ninit, prajurit yang melihat Yesus tergantung di salib
membuat dia bertobat dan menjadi saksi kebenaran. Jadi sekarang kalau kita memandang salib yang telah kosong, entah itu di kalung, Iya, kayak punya mamah. kayak punya mamah ya. Di rumah ada nggak? Ada. Ada. Di gereja ada nggak? Ada dong. Stiker punya? Stiker. Oh, stikernya gereja juga. Itu dia. Kita melihat anak Allah yang telah menebus dosa kita. Siapa namanya, Nit? Tuhan Yesus. Nah, yes, Tuhan Yesus mati di hari Jumat Agung. Nah, 3 hari kemudian, Ninit, dia bangkit. Ini yang dinamakan Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Ayo sekarang kita ucapkan salam Paskah. Oke, siap. Adik-adik di rumah, jawab salam ya. Yesus sudah bangkit. Ya, dia sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Ya, dia sudah bangkit. Loh, adik-adik, mana suaranya? Mana suaranya? Gak dengar suaranya. Ayo guys, cepat. 1, 2, 3. Yesus sudah bangkit. Ya, dia sudah bangkit. Ya, sebab dia hidup. Ada hari esok. Ya, ada hari esok. Yes, sebab dia hidup. Ada hari esok. Ya, kubur kosong membuktikan dia hidup. Oke, keren. Keren ya? Keren kan? Keren. Iya. Cukup. Sudah. Oh, iya. Duduk dulu. Tenang ya, tenang. Duduk lagi. Nah, duduk, sudah tenang. Oke, nah sekarang Kak Berto, nah mau tanya lagi kepada Ninit, gimana Nit? Apakah masih kurang percaya? Enggak, aku malah jadi malu, Kak. Kok bisa-bisanya ya aku tuh meragukan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Padahal apa itu prajurit itu yang pertama kali dia itu tidak percaya, dia akhirnya percaya kan. Wah. Padahal aku yakin yang namanya prajurit Romawi itu jahat sama Tuhan Yesus. Dia sekarang malah percaya, malah aku nggak percaya. Nah, ini ada pelajaran yang kamu ambil dari kisah prajurit tadi. Apa, Kak? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kepala prajurit ini, 1. Tuhan Yesus sungguh mengalami semua penderitaan dan mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Prajurit itu menjadi saksinya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. 2. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka kamu akan diampuni dosa-dosamu dan akan hidup kekal selama-lamanya di surga. Dan ayat hafalannya Ninit ada di Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, Tuhan Yesus, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita ulangi teman-teman. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Nit. Tuhan itu masih mau ngampuni aku enggak ya, Kak? Aku kan sempat tidak percaya karena aku tidak melihat. Ya jelas pasti Tuhan Yesus itu mau mengampuni. Benar. Karena Tuhan Yesus itu baik banget nih. Tidak mungkin tidak mengampuni kamu kalau kamu sudah bertobat
dan percaya kepadanya. Iya, aku kapok deh, Kak. Aku kapok. Aku Loh, cukup, sudah. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Sudah. Gak apa-apa nih, namanya juga masih belajar tentang kebenaran. Dan kamu harus bersyukur sekali. Langsung dapat jawaban yang benar. Ya, Kak. Pokoknya setelah ini kamu harus percaya dan setia pada pengajaran Tuhan Yesus. Begitu. Aku janji. Aku janji. Benar lo ya. Iya. Oke. Aku akan jadi anak Tuhan yang super percaya dan taat, Kak. Jos. Aku mau doa dulu deh, Kak. Oke. Biar aku diampuni sama Tuhan. Ya, silahkan ini Dan berdoa ya. Aku juga mau bilang terima kasih buat penebusannya. Aku doa ya. Oke. Teman-teman, yuk kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar tentang prajurit yang mengikutimu sampai engkau disalib, sehingga prajurit itu mengaku bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Kami juga mau percaya kepadamu Tuhan, meskipun kami tidak melihat pengorbananmu di kayu salib. Kami mau percaya kepadamu seperti prajurit tadi. Untuk itu kami mau mengundang masuk dalam hati kami Tuhan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan mengampuni semua dosa kami dan melayakkan kami masuk ke surga sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kematianmu dan kebangkitanmu. Oh Tuhan Yesusku, engkau baik sekali. Amin. Amin. Aku janji, aku jadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, itu baru good job, Nit. Good Nit. Good night itu selamat malam. Oh, bukan. Good Nit itu night. Nah, Iya, good bagus night. Nit Oh, gitu. iya. Itu. Oke. Tunggu sebentar. Kakak ada telepon. Bentar ya. Iya. Halo? Oh ya, baik. Oh ya. Terima kasih ya. Kenapa kok terima kasih? Pasti ditransfer ya? Ah? Enggak, ini kakak sudah ada mau rekaman buat ibadah dulu. Oh, ya, gitu. jadi kakak Ya, Berto ya. pulang dulu ya Nit ya. Ya, Oke. Nah, sekarang kakak pesan jadilah anak yang setia. Siap. Oke? Oke. Ya, Kak Berto pamit dulu ya. Iya. Oke, Danit. Thank you Ya, Kakak, sampai Tuhan ketemu. berkati. Oke. Teman-teman, aku mau nyanyi buat Tuhan. Teman-teman yang di rumah nyanyi bareng aku ya. Siap? Let's go. Sebentar Nit, maaf. Laptopnya ketinggalan. Tak bikin Iya. ini buat aku. Makasih ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Lucu dia.